budaya positif oleh Ibu Lucy Aprianti. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan saja sosialisasi dari Ibu Lucy. Kepada Bu Lucy dipersilakan. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir di ruangan pada saat ini. Selanjutnya setelah beriring salam kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kesiswaan dan rekan guru yang hadir pada saat ini. Baiklah, tidak memperpanjang kalimat, mungkin saya langsung saja menyampaikan sosialisasi aksi nyata modul 1.1 filosofi Ki Dewantara dan budaya positif untuk modul 1.4. Yang sama-sama kita ketahui, Ki Dewantara merupakan bapak pendidikan yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889, yang mana hari kelahirannya itu kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional sampai pada saat sekarang ini. Selanjutnya, Ki Dewantara itu mencantumkan trilogi pendidikan atau yang biasa kita sebut dengan semboyan Ki Dewantara mengenai pendidikan. Yang pertama yaitu Ingrasa Suntorodo, yang berarti dari depan seorang guru itu memberikan teladan atau contoh bagi siswanya, baik dalam bersikap maupun berbicara kepada muridnya. Selanjutnya, yang kedua adalah Ingmatya Manungkasa, yang berarti dari tengah guru itu memberikan semangat kepada siswa atau memberikan ide-ide. Jadi guru ini dalam kelas itu lebih banyak bertanya atau berdiskusi atau berdialog sama siswa. Selanjutnya yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Tuturi Handayani ini berarti dari belakang guru memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa. Selanjutnya tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Dewantara yaitu menuntun, ya. Jadi kita sebagai seorang guru itu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi yang intinya menurut Ki Dewantara, pendidikan itu adalah memerdekakan manusia, ya. Jadi pendidikan itu harus berorientasi kepada peserta didik dengan melihat karakteristik dan bakat dari siswa tersebut. Jadi karakteristik ini menjadi landasan atau acuan bagi seorang guru dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dan menilai pembelajaran berdasarkan karakteristik dan bakat dari siswa tersebut. Selanjutnya, sistem pendidikan yang dipakai oleh Ki Dewantara adalah sistem AMOM, ya. Jadi sistem AMOM yang dimaksud di sini adalah sebagai guru kita itu menjaga, membina dan mendidik anak-anak dengan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya adalah mengenai budi pekerti. Menurut Ki Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Jadi menurut Ki Dewantara, pendidikan budi pekerti yang pertama itu dimulai dari kehidupan dari lingkungan keluarga. Jadi keluarga merupakan tempat awal menciptakan kecerdasan budi pekerti atau watak seorang siswa. Selanjutnya adalah merdeka belajar, ya. Jadi merdeka belajar ini mengamanahkan tujuan pendidikan yang holistik, yaitu pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter mulia anak, tidak pada kemampuan kognitif saja. Dalam kebijakan merdeka belajar, pendidikan bertujuan untuk membentuk anak-anak Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila yang disebut sebagai profil pelajar Pancasila, yang mana isi dari kompetensi dari pelajar Pancasila itu yang pertama adalah beriman dan bertakwa dan
dan peraturan mulia. Yang kedua adalah berpendidikan global, bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan gotong royong. Jadi siswa kita harapkan dapat kita sebagai guru dapat menanamkan nilai-nilai tersebut kepada siswa agar mereka dapat meraih merdeka belajar di dalam kelas. Selanjutnya kita masuk modul 1.4 mengenai budaya positif. Bagian dari budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Ya, jadi ini miskonsepsi selama ini itu terjadi miskonsepsi antara teori kontrol dan selanjutnya dengan mengadakan perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Ini contoh stimulus respon lawan teori kontrol. Ya, jadi kita selama ini beranggapan bahwa kebutuhan kita itu sama, atau contohnya seperti ini pandangan kita mengenai stimulus respon tentang dunia itu semua orang melihat hal yang sama. Padahal teori kontrol tentang dunia itu beranggapan bahwa setiap orang pasti memiliki gambaran yang berbeda. Jadi nggak mungkin pemikiran kita dengan yang lainnya itu sama. Selanjutnya mengenai disiplin positif. Ya, jadi disiplin positif itu adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Selanjutnya adalah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi ini contoh dari 3 motivasi perilaku manusia. Biasanya ini juga terdapat pada siswa kita. Selanjutnya adalah mengenai keyakinan kelas. Kenapa keyakinan bukan peraturan? Ya, jadi kalau peraturan itu adalah suatu kesepakatan yang dibuat oleh organisasi yang kalau seandainya ada yang melanggar itu akan diberikan sanksi atau hukuman terhadap yang melanggar. Kalau keyakinan, ya, keyakinan itu akan lebih memotivasi diri seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, jadi keyakinan kelas ini itu dibuat sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi ini langkah-langkah kita membuat peraturan kelas sebelum kita memulai pembelajaran di kelas. Jadi keyakinan kelas itu akan lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi berupa kalimat-kalimat yang positif atau yang tidak menyudutkan siswa. Ya. Jadi ini kalimat-kalimat yang lebih positif. Selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, jadi ini pembuatan keyakinan kelas ini, jadi semua siswa itu ikut terlibat. Jadi kita sebagai guru membimbing atau mengarahkan siswa dalam membuat keyakinan kelas. Ya, jadi semua siswa dapat mencurahkan semua pendapatnya. Nanti akan kita filter dan kita saring. Ya, jadi kita buat misalnya satu kelas itu jumlahnya 30 orang. Ya, jadi semuanya dapat mengeluarkan ide-ide mengenai keyakinan yang akan mereka sepakati bersama. Nanti kita filter menjadi 5. Kalau lebih banyak, kalau banyak itu atau 30 itu tidak bisa diingat. Jadi agak susah anak-anak mengingatnya. Jadi kalau hanya sekedar 5 keyakinan itu mungkin akan lebih gampang. Jadi selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia
setiap orang itu membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti contoh itu memerlukan kesehatan, yang memerlukan makan dan minum. Jadi itu termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Selanjutnya yang kedua adalah setiap orang pasti membutuhkan cinta dan kasih sayang. Selanjutnya kebutuhan selanjutnya adalah kebebasan atau freedom. Yang keempat itu kebutuhan kesenangan. Yang kelima kebutuhan kekuasaan. Selanjutnya mengenai posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, posisi membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kita sebagai teman. Yang keempat, posisi kita sebagai sebagai pemantau atau monitor. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi kalau sebagai seorang penghukum itu biasanya dia akan menggunakan kata-kata yang hukuman berupa kata-kata atau hukuman berupa fisik. Jadi posisi guru seperti ini biasanya dia akan berkata kepada murid, patuhi aturan saya atau awas kamu. Biasanya kayak gini. Ini juga pernah kita lakukan terhadap siswa kita di kelas ketika mereka melanggar peraturan yang telah disepakati atau dibuat. Atau yang lainnya adalah kamu selalu saja salah. Atau bisa juga seorang penghukum akan berkata selalu, pasti kamu selalu yang terakhir selesai. Jadi kalimat ini juga pernah kita ucapkan kepada siswa kita. Selanjutnya posisi kontrol selanjutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan lebih bersuara lembut, ya. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, berapa kali kamu harus memberitahu, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu, ya. Selanjutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi inilah kalimat-kalimat yang sering juga kita keluarkan kepada siswa, sehingga dia posisinya itu dia merasa bersalah, merasa tersudutkan. Nah, ini contohnya. Selanjutnya posisi kontrol itu sebagai teman. Ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Pada posisi ini guru akan berkata kepada siswanya, ayo bantulah demi bapak atau ibu. Selanjutnya, ayo ingat tidak dengan bantu bapak selama ini. Ya, sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi ini posisi sebagai teman, ya. Jadi dalam kelas kita itu mengibaratkan posisi kita sebagai teman. Jadi ini yang sering kata-kata kita ucapkan kepada siswa kita. Selanjutnya lah, posisi sebagai monitor atau pemantau. Pada posisi ini memonitor berarti itu adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pada posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan yang dan konsekuensi, pertanyaan yang sering diajukan oleh pemantau kepada siswa adalah peraturannya apa? Terus apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi ini kalimat-kalimat yang sering diucapkan oleh posisi guru sebagai pemantau. Ya, pada posisi pemantau ini, seorang pemantau mengandalkan perhitungan atau catatan atau data, ya, untuk memantau perilaku atau sikap dari siswanya. Selanjutnya adalah posisi sebagai manajer. Ini adalah posisi paling terakhir, adalah posisi yang paling bagus atau posisi yang paling baik kita sebagai seorang guru. Ya, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di posisi ini kita tidak berperilaku sebagai penghukum atau pembuat orang bermasalah. Jadi di posisi ini kita mencoba meminta anak untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang sedang mereka hadapi, ya. Jadi berusaha supaya anak bisa berpikir, ya, berusaha supaya anak bisa merefleksi dirinya. Berarti di sini anak berani berbuat, berarti mereka harus berani bertanggung jawab.
restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, selanjutnya restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai ini maksudnya adalah nilai-nilai keyakinan yang telah kita sepakati dalam sebelum proses pembelajaran dimulai. Selanjutnya ini adalah contoh dari segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah dengan siswa. Ya, langkah awal yang kita lakukan adalah ketika menghadapi siswa yang bermasalah adalah menstabilkan identitasnya. Ya, jadi kalimat yang kita ucapkan ya seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Ya. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Ya, kalimat yang kita contoh kalimatnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu jadi contoh dari validasi tindakan yang salah. Ya. Selanjutnya kita akan menanyakan keyakinannya. Ya. Jadi ini berdasarkan dari keyakinan kelas yang telah kita sepakati tadi. Ya. Jadi kalimatnya contohnya adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi ini adalah contoh penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Langkah awalnya menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Ya, ini contoh keyakinan kelas yang telah kami buat di kelas 11AP. Jadi sebelum kita menandatangani, semua siswa mengeluarkan ide-idenya, ya, menuliskan di kertas yang berwarna kuning dan menempelkannya. Nanti ide-idenya akan kita filter atau kita saring, ya. Jadi tidak semuanya, ya, hal-hal yang negatif itu tidak akan kita masukkan ke dalam keyakinan kelas. Jadi berupa kalimat-kalimat yang positif, ya. Nah, jadi kita masukkan, terus siswa nanti akan menandatangani. Jadi yang dipakai itu adalah ini, yang sudah ditandatangani oleh siswa. Selanjutnya ini adalah contoh pembelajaran yang berpusat kepada siswa, yang mana pembelajaran yang berpusat pada siswa itu adalah pembelajaran yang membuat siswa lebih kreatif dan aktif dalam pembelajaran. Jadi ini bisa belajar sambil bermain. Selanjutnya adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Contohnya adalah siswa membuat media diskusi dari Canva. Jadi anak-anak membuat sendiri pakai HP-nya. Nanti ditayangkan di laptop saya nanti. Nah, jadi seperti itu contoh pembelajaran yang berpusat kepada siswa yang membuat siswa lebih kreatif dan aktif. Ini lagi contohnya siswa membuat video napkin folding dan mengunggahnya ke YouTube. Jadi ini contoh siswa sedang melakukan praktik napkin folding. Selanjutnya ini ada visi dari guru penggerak. Jadi setiap kami itu membuat visi, masing-masing kami membuat visi. Yang mana visi yang saya buat adalah mewujudkan siswa yang religius, berkarakter dan menjadi SDM unggul di bidangnya sesuai dengan profil Pancasila. Jadi dalam mewujudkan visi ini mungkin ada sudah sebagian yang saya terapkan. Jadi sebelum mulai pembelajaran, siswa itu akan membersihkan lingkungan di sekitar kelasnya. Ya, selanjutnya berdoa dan membacakan ayat pendek yang mereka hafal. Nah, jadi secara bergantian setiap saya mulai masuk kelas. Ya, jadi pendidikan karakter pun tertanam dari situ juga. Gitu. Selanjutnya menjadi SDM yang unggul di bidangnya. Berarti itu sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Kalau hotel berarti mereka harus ahli di bidang perhotelan, bagian housekeeping atau bagian front office. Mungkin itu saja.
Demikianlah pemaparan tentang sosialisasi filosofi Ki Dewantara. Barangkali Bapak atau Ibu sekalian ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan. Tadi kan ada materinya tentang membuat keyakinan kelas. Saya mau bertanya, kira-kira waktu yang tepat untuk membuat keyakinan kelas bersama anak itu sebaiknya kapan dibuat? Oke, terima kasih Bu Rani. Langsung saja dijawab oleh Bu Lucy. Terima kasih Bu Rani. Pertanyaannya, kapan waktu yang tepat kita membuat keyakinan kelas? Itu sebaiknya kita sebagai guru mapel atau wali kelas itu sebaiknya membuat keyakinan kelas itu pada awal semester, ya, pada awal pertama semester kita. Nah, jadi di sana lah kita membuat keyakinan bersama anak-anak, ya, agar nanti bisa dijalankan untuk minggu-minggu berikutnya. Keyakinan kelas ini kita nanti akan kita revisi, ya, setelah 2 bulan. Kalau ada keyakinan kelas yang sudah merasa sudah terpenuhi oleh anak, nanti bisa kita ganti butir-butirnya dengan yang butir yang lain yang bisa akan diterapkan lagi oleh siswa tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Barangkali Ibu masih ada pertanyaan. Kita rasa cukup ya penjelasan dari Bu Lucy tadi sudah terangkum semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Lucy bisa kita terapkan dan budaya positif itu bisa kita laksanakan di sekolah. Terima kasih Bu Lucy, terima kasih juga Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah kita semua. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum